Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan beserta para sahabat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengikuti kajian Islami dengan tema seluruh ciptaan Allah di tangan manusia berakal menjadi mahakarya luar biasa yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Untuk melancarkan kegiatan dan memaknai kegiatan pada pagi hari ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom komentar ataupun bertanya langsung. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device masing-masing. Dan untuk melihat kajian rekaman yang lalu dapat diakses melalui YouTube channel Dr. Ahmad Kurnia. Kepada Dr. Ahmad Kurnia, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Waalaikumsalam. sholli sholli wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, buku petunjuk Al-Qur'annya, contoh Rasulnya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Ya insya Allah kita akan terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan beserta sahabat-sahabatnya orang beriman lainnya yang telah memberikan contoh teladan terbaik umat terbaik sepanjang zaman yang seharusnya kita tiru, yang seharusnya kita berlomba-lomba. Oh kita nggak bisa ya, ya begitu sempurnanya Rasulullah dalam membimbing umatnya, ya Rasulullah tidak bisa tulis baca, ya tapi bisa melihat dengan gaya Al-Quran semua, terjemahan Al-Quran semua, ya yang seharusnya kita iri nih, kita rindu ya untuk berlomba-lomba mencontoh Rasulullah. Ya, karena di tangan Rasulullah Al-Quran menjadi mahakarya luar biasa. Di tangan para sahabat Rasulullah Al-Quran menjadi mahakarya luar biasa. Di zaman pemikir-pemikir Al-Quran ini, Al-Quran itu menjadi kitab yang sangat sempurna untuk diterjemahkan. Ya, Ibnu Sina atau yang disebut Avesina, Al-Jabar, semuanya itu dari ayat Al-Quran semua. Yang seharusnya di zaman sekarang ini ya menjadi terbukti lebih hebat lagi dibandingkan zaman dahulu. Ya, zaman dulu dahulu yang belum komplit, yang serba terbatas dan membuktikannya. Zaman sekarang harusnya lebih hebat lagi. Makanya Rasul di dalam Al-Quran bilang likulin abain mustaqal ta'lamun. Ya, kamu akan melihat kebenaran seluruh kalimat Al-Quran. Ya, nah sekarang zaman dahulu karena dengan kemajuan yang terbatas ya tidak bisa dilihat tuh ya dilihatnya di zaman sekarang ya misalnya penaklukan segala macam ya terus kemudian melihat bahwa susunan galaksi segala macam itu kalimat Al-Quran kita fungsinya di mana itu semua kalimat Al-Quran ya mungkin zaman Rasulullah waktu itu nggak bisa misalnya apa surat 35 ayat 27 gunung warna-warni ya terus surat berapa lagi surat 35 ayat 12 ya bahwa lautan itu ada dua ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di zaman sekarang, seharusnya kita menggali lagi dari semua itu bisa nggak menjadikan suatu energi rahmat Allah yang tidak terhingga? Bisa nggak kita menghadirkan sesuatu yaitu
surga yang ada di dunia ini sebelum kita ada surga nanti di akhirat. Sehingga kita tidak canggung lagi. Ya, kita tidak bisa nggak kita menjadikan tidak sedih nanti di dunia ini sehingga di akhirat kita nggak sedih lagi, nggak takut lagi. Entah itu pada waktu kita ketemu Allah, entah itu kita waktu sakratul maut. Nah, kalau begitu, jadikanlah Al-Quran itu menjadi mahakarya yang luar biasa di dunia ini. Sehingga kita tercatat, nih, ya, di catatan malaikat kita yang memonitor kita. Tercatat di rekaman chip yang ada di badan kita. Ya, ini tugas semua orang Muslim. Ya, sehingga orang Muslim ini bisa menjadikan contoh orang-orang yang belum Muslim. Sehingga terpesona. Memang saya harus dengan gaya Al-Quran semuanya saya bisa selesaikan. Sehingga tidak ada waktu terbuang percuma. Ya, bayangkan. Al-Quran itu bisa mengatasi manusia dalam mencari dengan akalnya yang terbatas. Ya, kita hitung nih. Akal manusia sebesar apa sih dibandingkan alam ini? Bisa nggak dia dengan akal yang sekecil itu, umur yang terbatas, mengeksplor alam ini? Pasti nggak bisa. Ya, kalau tidak bisa, pertanyaannya, ya pasti yang diciptakan akal manusia ini sesuatu yang selalu fata morgana, ya selalu berbelit-belit, ya sehingga kalau kita menuju ke sana biayanya jadi banyak. Sedangkan dengan Al-Quran biayanya jadi tidak banyak. Waktu tidak berbuang percuma. Hasil yang diperoleh menjadi berguna dengan waktu yang panjang. Apalagi dibawa nanti dalam kehidupan abadi kita. Apalagi dicobakan di kondisi lain. Karena yang diterima akal hanyalah fata morgana di alam seluas ini. Karena yang dihadirkan manusianya kebohongan dan dugaan. Karena dihadirkan manusia ada kebohongan, dugaan, dan kepentingan sendiri dan golongan. Karena yang dihadirkan manusia adalah nafsu sebagai Tuhannya, bukan rahmat bagi seluruh alam. Ya. Orang berakal adalah yang bisa membuka perumpamaan Al-Quran menjadi mahakarya luar biasa. Orang berakal bisa mengaplikasikan Al-Quran di dalam keseharian sehingga menghasilkan multi level di segala kehidupan. Orang berakal bisa mempersiapkan semuanya untuk bekal perjalanan panjang untuk hari akhirat nanti. Ya. Orang berakal mengetahui bila amanah ya dari Allah tidak dijalankan akan menjadi beban dunia dan akhirat. Orang berakal mengetahui bahwa bila sempurna menjalankannya tidak ada gelisah, sedih di dunia dan akhirat. Apakah prinsip-prinsip yang kita hadirkan melalui pikiran manusia itu yang tidak berakal itu yang harus diperjuangkan? Apakah hasil akal pikiran yang tidak ada standar yang harus manusia raih? Padahal Al-Quran menampilkan ilmu yang berlaku untuk seluruh alam. Ya, terus. Ya, ini kita lihat aja. Ya, inna fil khalqis samawati wal ard, ya dan seterusnya. Ya, sesungguhnya dan pencipta langit dan bumi dan pergantian malam terdapat tanda orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan seterusnya. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, tidak sia-sia Engkau menciptakan ini semua. Jangan Kau masukkan aku ke dalam azab nerakamu. Mulai berpikir. Dari hasil pemikiran itu, ya, sehingga kita bisa mengeksplor nih, apa sih di Al-Quran itu yang harus saya eksplor? Yaitu dengan membuka perumpamaan Al-Quran. Karena semua yang diciptakan di Al-Quran itu sebagian besar dalam bentuk perumpamaan. Yang bisa membuka perumpamaan ini adalah orang yang berakal. Ya, bayangkan. Ya, presiden termuda di dunia Ibrahim Traore, ya, dalam waktu singkatnya dia bisa memformulasikan yang tadinya negaranya amburadul, kacau balau, penuh korupsi segala macam menjadi ya menjadi apa? Menjadi hasil buminya dipakai untuk rahmat bagi penduduknya, dibangun semuanya. Ya, dan waktu sempat, wah berhasil. Ya,
sekolah gratis, kesehatan gratis, ya, fasilitas-fasilitas lain untuk apa? Untuk supaya berlakunya hukum Allah berlaku, ya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 29 bulan dia menguasai yaitu 62 juta orang, sepertiga penduduk dunia pada waktu itu. Tidak ada orang yang mau menerima zakat, ya, tidak ada, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini negara kaya, jadi dengan ya dia mengetahui Al-Quran, menjadi mahakarya luar biasa, dia bisa ciptakan dalam waktu sekian, nggak sampai bertahun-tahun. Ini yang seharusnya kita contoh, ini yang harus kita berlomba-lomba, karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah, ya. Terus lihat, ya, apa yang diciptakan Allah itu nggak sia-sia. Misalnya ini adalah buah semangka. Buah semangka itu dari mulai isinya sampai dagingnya nih, ya, semuanya bisa dimanfaatkan. Oh, jadi makanan istimewa nih, ya. Bijinya, bayangin, bisa menjadi apa? Untuk apa? Melanjutkan generasi berikutnya. Ini semua adalah kalimat Al-Quran yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia, ya. Ada yang berpasang-pasangan, ya, mendudukan apa yang ada di langit dan di bumi, ya, menyempurnakan nikmatnya untuk lahir dan batin, ya, dan kami menjadikan pada sumber kehidupan untuk keperluanmu, ya, semuanya sudah disiapin, hanya untuk menjalankan. Mau nggak untuk gapai surga? Mau nggak diperjualbelikan itu semuanya kepada Allah untuk menggapai surga, ya. Makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77, carilah pala akhiratmu dengan apa yang aku berikan kepada. Semuanya udah tersedia, ya. Makanya fabi ayyi ala irobikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan padaku, ya. Sekarang pertanyaannya, ya, manusia juga bisa dari mulai badannya, ya, bisa didonorkan, matanya bisa didonorkan, terus sudah gitu kulitnya bisa didonorkan, tulangnya bisa didonorkan, maaf, kotorannya bisa dipakai untuk apa? Untuk apa? Untuk pupuk segala macam. Semuanya sama prinsipnya, nggak ada yang tersisa. Yang tersisa cuma ruh diambil oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan. Sama dong. Nah, seharusnya kita berkaca. Kok saya sebagai manusia yang lebih tinggi, ya, kok nggak bisa menjalankan ini? Malu saya sama buah-buahan ini. Malu saya sama bijinya juga. Ya, kalau kita udah sepakat seperti itu, kita mencari sehingga menjadi mahakarya luar biasa. Ayo dong, ya. Terus kita lihat duren, ya, dari mulai apa? Bijinya kita bisa jadi apa? Makanan enak nih, mau jadi keripik, mau jadi direbus segala macam. Ya, itu sudah gitu kulitnya nih, ya, kulitnya itu bisa dipakai lagi, ya, semuanya, ya. Jadi apa dibilang Allah, ya, semuanya udah dihitung sempurna, ya, nggak ada yang bakal kelaparan, ya. Dan Allah, ya, menjamin seluruh makhluk hidupnya. Karena Allah tahu tempat menyimpannya. Allah tahu tempat bagaimana mendistribusikan. Ya, sampai sesuatu pun yang tidak kamu pikirkan, itu bisa. Pada zaman dulu kita mungkin nggak memikirkan. Paling kita makan duriannya aja nih. Bijinya paling untuk di apa? Untuk ditanam untuk generasi berikutnya. Tapi semuanya bisa diolah. Belum dari segi apa penelitian, ya. Penelitiannya apa? Dari bijinya bisa menghasilkan zat-zat untuk penyembuh segala macam. Begitu juga kulitnya. Ya, kalau kita lihat nih, ya, banyak sekali, ya. Di sini ada dilihat nih, manfaat kulit durian.
Ya, banyak sekali. Ya, untuk meng ya, kalau kita mau berkaca ini, kira-kira kita mau, karena sebagai hilafah untuk mengurus semua hasil yang dipercayakan Allah itu untuk rahmat bagi seluruh alam, ya, untuk rahmat bagi seluruh alam. Terus ini kita lihat, ya, dari satu jenis durian ya digabungkan sama jenis durian yang lainnya, ya, kita bisa menciptakan, ya, bisa menghasilkan generasi satu pohon aja ada tiga rasa. Campurannya kita nggak tahu nih, rasanya seperti apa. Mau apa? Misalnya, ya itu mangga Irwin sama gedung gizu sama Mahati digabungin nih di dalam satu tangkai. Jadinya, wah, permen nano-nano yang hebat. Semuanya udah ada, ya. Semuanya udah ada, ya. Sungguh pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Pada penciptaan dirimu, pada makhluk bergerak bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang menghakimi. Pada pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan, angin yang ditiupkan, ya semuanya itu adalah kalimat-kalimat Allah. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Belum dari segi berpasang-pasangan, kita mengawinkan semuanya. Waduh, mahakarya luar biasa. Ya, rasanya bisa jadi bertambah, harganya bisa jadi mahal. Ya, kalau ini dipakai untuk rahmat bagi seluruh alam, ditanam di sepanjang trotoar, wah hebatnya bukan main. Ya, nggak ada yang kelaparan. Semuanya ikut menikmati. Ya, terus kita lihat, ya, di bawah pemimpin yang hebat, jadilah negara ini menjadi negara yang rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya, bayangkan yang harganya mahal-mahal itu kita tanam di sepanjang trotoar jalan. Ya, bayangkan ada pohon anggur di situ. Ya, ada pohon yang mahal-mahal tuh. Ya, kedung tinju, mangganya, ada mangga Miyazaki segala macam. Ya, semuanya. Ya, kira-kira enak. Ya, terus sudah gitu bisa biji-bijinya bisa di segala dibiarkan lagi. Ya, bayangkan. Jadi mungkin nggak ada yang kelaparan? Tidak, tidak. Siapa yang ini menentukan? Adalah pemimpin atau orang-orang yang dipercayakan sama Allah. Entah itu pemimpin atau bawahan pemimpin. Kalau seperti ini pertanyaannya, akankah negeri ini menjadi hebat, penghasilannya hebat? Ya iya. Akankah apa masyarakatnya menjadi masyarakat yang ditakuti, disegani? Iya iya. Ya, orang pintar semua. Ya, sekolah gratis, kesehatan gratis, fisiknya jadi bagus semua. Kenapa nggak mau dijalanin? Ya, kenapa tidak mau dijalani? Ya, terus ingat, ya,
semuanya itu udah dikasih Allah. Makanya telah dicontohkan oleh Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, udah dicontohkan nih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, dan kita diuji coba nih waktunya terbatas. Yang semuanya nggak ada sia-sia. Jadi yang dititipkan sama Allah nih, ya, supaya itu tidak terbuang-buang, mulailah kita berfilosofi Al-Quran. Sehingga waktu kita tidak terbuang percuma. Sebuah kebaikan tidak akan pernah layu untuk kemudian mengering lalu gugur. Dia akan menghantarkanmu untuk terus berada pada jalur kebaikan dan melahirkan perbuatan baik lainnya. Ya, semuanya udah jelas. Ya, terus ini kita lihat. Semuanya udah disiapin. Ya, lautnya, ya, sungai-sungainya, air terjunnya, ya, daun-daunnya, tanamannya, gunung-gunungnya semuanya sebagai pasak sehingga kita jalan tidak bergerak. Ya, coba bayangin kalau kita jalan ini jalannya seperti jalan di apa kasur empuk tuh, goyang terus, oh, mati gitu. Ya, makanya lo bilang, ya, gunung itu sebagai pasak, semuanya ada fungsinya. Ya, coba baca Pi 21 ayat 31 Pi. Dok, Ya, iya dok. Al-Anbiya ayat berapa tadi dok? 31. 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya ayat 31. Dan Allah telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh agar dia tidak guncang bersama mereka. Dan Allah jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul Azim. Kita berjalan tidak goyang itu karena ada fungsinya gunung, ya. Jadi semuanya udah mensuplai kita semua. Gunungnya, airnya, pemandangannya yang begitu indah, hukum-hukumnya semua itu udah ada di Al-Qur'an semua. Ya, kita cuma mau nggak ditujukan ke jalan Allah. Kalau ditujukan semua ke jalan Allah akan menghasilkan suatu mahakarya luar biasa. Kita nggak menciptakan, cuman kita bisa ngolah aja. Ya, terus makanannya semua udah dikasih, binatang-binatang yang mau berwarna-warni, ya, tumbuhan yang berwarna-warni, semuanya udah ada di Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 35 ayat 28, baca ya. Surat 35 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatir 28. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Hanyalah para ulama, sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Shadaqallahul Azim. Ya, bayangin warna-warnanya udah dikasih untuk menggoda manusia nih, pandangan manusia. Emangnya ada bisa orang membuat ramuan-ramuan begini? Enggak, dikasih sama Allah. Makanya Pak Bi ayy ala irobikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan pada? Semuanya aku udah tundukkan untuk manusia. Makanannya, warna-warninya, ya, semuanya dikasih. Sehingga mau nggak menuju jalan Allah untuk beribadah. Wa mahlaktu zina wal insan illa liya'budun. Surat 51 ayat 56. Untuk beribadah pada. Untuk apa? Wallahu yadu ila dari salam wa yahdi ma yasau ila siratal mustaqim. Surat 10 ayat 25 26. Untuk membuat surga kembali, melihat wajahnya Allah, ya, supaya kita selamat. Terus, ya, ini kita lihat lagi. Sekarang kita lihat, pernahkah kita berpikir, bisakah kita menciptakan benihnya, bisakah kita menumbuhkannya, ya, ya, bisakah kita menumbuhkan tumbuhannya, surah 27 ayat 60, bisakah kita menciptakan airnya, bisakah kita menciptakan gunungnya? Tidak.
Seluruh orang pintar dunia bisa untuk bekerja sama, untuk menjawab seluruh tantangan ini tidak bisa. Ya, saya dulu beli apa eh, biji benih ini, harganya satu saset aja mahal. Ya, apalagi beli beli melalui apa? Melalui apa medsos, kadang-kadang tipu. Saya mau cari nih. Oh, buah semangka yang warnanya kuning, warnanya putih, warnanya hijau, ya. Dikasihnya yang lain. Waktu saya lagi hobi itu untuk bertanam tuh ya, harganya mahal lagi. Ya, saya sampai beli tuh apa buah melon, melon yang warnanya kulitnya warna-warni, ya ada yang warna kuning, ada yang warna ini, oh segala macam dah. Saya kumpulin semua bijinya. Sampai saya waktu itu pesan yang orang ke Jepang, tolong dong saya pengen lihat melonnya yang Jepang yang mahal itu kayak apa. Benihnya lu ini ada, kalau ada ini tolong di ini nanti gue bayar deh berapa. Ya, saya pengen ngerasain. Ya, begitu juga anggur-anggur Eropa. Dulu saya sampai ini ada apa eh, cabai yang besarnya seperti ini apa seperti botol aqua yang 500 cc di Argentina apa. Saya mau beli dong. Tolong kalau lu ada kawan, saya mau beli tuh. Ininya. Apa dia benihnya itu. Saya mau kembangin. Ya, nah, pengennya tuh saya. Ya, nah terus udah gitu saya beli tuh apa buah labu, ya labu apa labu madu. Udah harganya mahal. Ya, 18 biji itu bisa berapa? Bisa 30.000. Ah, mendingan saya beli labunya aja. Saya hitung-hitung labunya itu bijinya aja ada sekitar 100. Kalau saya beli eh, labu madu itu 60.000. Saya bisa dapat 100 berarti 5 kali. 5 kali saya bisa menabung duit 150.000. Ya, terus sudah gitu saya makan dagingnya lagi. Kulitnya saya bisa olah lagi. Ah, mendingan saya begini cara. Coba bayangkan kalau pemimpin itu pintar, ya bisa mengolah itu semua, bisa menjadikan sesuatu yang istimewa, rakyat ini makmur semua. Ya, terus kita lihat ya lautnya udah disiapin. Kemudian apa isinya udah disiapin. Mau apa? Isi berupa makhluk hidupnya, ikan-ikannya dari ukuran kecil, ukuran yang warna-warni segala macam, dari mutiaranya udah disiapin. Ya, udah disiapin semua. Ya, dulu waktu saya di Sorong, saya adakan operasi di Pulau Misol, ya, Pulau Misol terus kemudian saya tidur di peternakan mutiara. Satu kerangkeng saya dikasih mutiara itu. Ya, hidup tuh saya ambilin ya. Saya coba dagingnya tuh. Wah, enak banget nih. Kok nggak ada amis gitu ya. Akhirnya apa? Biasanya kan saya nggak suka yang amis-amis tuh. Begitu dikasih itu saya makan tuh dagingnya mentah-mentah. Mutiaranya saya ambilin. Waduh, hebat banget nih. Sempurna banget nih. Ya, bayang itu udah diservis semua sama Allah. Ya, bayangkan kalau itu di tangan orang yang bertanggung jawab dengan kalimat Allah. Ya, tidak ada semuanya yang bakal kelaparan. Tidak ada yang tidak bakal sekolah. Semuanya serba bergaung untuk menjadi mahakarya luar biasa. Di tangan pemimpin yang hebat. Di tangan orang yang bertanggung jawab dengan kalimat Allah. Terus, ini kita lihat jalanannya pun udah disiapin. Ya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dilajahi. Jelajahilah di segala penjurunya. Makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya padanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Begitu juga surat 20 ayat 53. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu. Dan yang menurunkan air hujan dari langit.
kemudian kami tumbuhkan dari air hujan itu berjenis-jenis macam tumbuh-tumbuhan yang warna-warni. Ya, nah kita udah dibangun nih, padahal dibangun dari duit hasil rakyat, tapi kita harus membayar lagi yang harganya mahal. Ya, aneh lagi kan? Padahal dari hasil bumi yang lain bisa nih untuk mengkompensasi sehingga ini gratis. Bisa mengkompensasi tidak ada pajak sama sekali. Dari hasil bumi aja. Bukan kayak apa Menku yang dulu. Ya, oh katanya hebat. Lulusan apa Harvard. Ya, tapi kerjanya apa? Malakin aja kerjanya. Semuanya dinaikin. Hasil buminya disimpan. Nggak tahu tuh sih. Apakah begini? Tipe pemimpin yang berakal? Oh tidak. Tipe akal yang rendahan lebih rendah daripada binatang. Ya, ini. Ya, dari mana dasarnya? Oh, udah ada kok contohnya. Ya, yang tadi ya Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang tadi lagi satu lagi pemimpin Afrika. Ya, bisa. Kenapa kita nggak bisa? Ya, terus kita lihat lagi. Dari yang tidak kita bisa raba rasakan sebesar jarak, ya bisa jadi lampu listrik. Sebesar jarak bisa jadi tenaga atom. Ya, dari kalimat yang berpasang-pasang. Bayangkan, kalau semua ini ditangkap oleh orang yang sudah dipercayakan Allah, yang seperti tertulis di dalam Jabur, dan zikri, bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yang mengharapkan rahmat Allah, surah 29 ayat 51, kira-kira hebatnya negara ini. Ya, menjadi mahakarya luar biasa enggak? Ya iya. Ya, karena kita mulai membuka rahmatnya Allah dengan Al-Quran. Hukum-hukumnya Allah yang ada di Al-Quran kita buka semua. Akan menjadi kelipatan ya luar biasa. Bayangkan ya saya di apa di negeri Arab. Kita lihat tuh orang-orang tuh ya sampai menumpukin emas. Emas itu dibagi-bagiin, duitnya dibagi-bagiin. Apalagi Indonesia. Ya, apalagi Indonesia yang negerinya kaya. Surga ada di bumi Indonesia ini. Kok nggak bisa kita keluar? Kok ada yang nggak sekolah? Ada yang nggak pakai baju compang-camping? Hah? Ada yang kelaparan? Di mana pemimpin kita? Hah? Di mana? Ya, di mana ahli ekonomi kita? Di mana ahli lingkungan kita? Di mana ahli jalanan untuk membuat jalanan kita? Ya, di mana? Malunya kalau dia nanti berhadapan sama Allah. Malunya kalau dia minta syafaat dari Rasulullah. Ya, boro-boro ditendang mungkin. Ya, terus kita lihat. Coba bayangkan, seandainya makna berpasangannya itu kita gabungkan, di mana hartanya berlebih, dijadikan harta berlebih itu menjadi simbiosis mutualisme. Surah 43 ayat 32, maka akan jadi kelipatan 10 atau 7 atau 700. Ya, jadi nggak ada sesuatu itu yang nggak berguna dari kalimat Al-Quran. Semuanya akan bergaung untuk menjadikan energi rahmat Allah. Ya, terus digabungkan dari negara apa dari bangsa berbangsa-bangsa bersuku-suku berbeda warna kulitnya jadi mahakarya luar biasa. Asal satu, ya semua dari yang itu adalah yang bertakwa yang paling mulia di hadapan Allah. Surah 49 ayat 13. Ya, dicampurkan dia. Ya, antara yang tidak seide surat 6 ayat 65. Ya, dengan kalimat Al-Qur'an cara menerangkannya. Ya,
supaya semuanya sepakat untuk bertakwa, supaya semuanya sepakat untuk rahmat bagi seluruh alam. Akankah terjadi perpecahan? Tidak. Asal semuanya karena kalimat Allah. Jangan ada pemimpin yang bilang, waduh, ya Aceh udah merebut lagi ininya apa 40. Oh, akhirnya saking dendamnya apa? Nggak boleh masuk ke Aceh, harus diganti dulu nomornya. Gile, gue bilang, kerdil banget pemimpin nih. Dia bikin aturan sendiri. Emangnya siapa dia? Ya, semuanya harus karena Allah. Malulah sholatnya dia. Berjanji, inni wajahtu inna sholati. Ya, tapi tidak ada terekam di dalam kehidupan sehari-hari ini. Seolah-olah mengejek Allah. Ya, apa akibatnya nanti? Boro-boro Allah mau melihat. Boro-boro Allah mau mensucikan. Boro-boro Allah mau melihara nanti di neraka. Untuk dirubah menjadi ke surga. Itu dijelaskan sempurna di Al-Quran. Baca di surat 3 ayat 77. Siap. 3377. Auzubillahi Surat 3 ayat minasyaitonir. 77. Surat 3. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran 77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Sadaqallahul azim. Nggak takut nih sama kalimat ini nih. Oke lah, kita berbuat salah. Dengan kita melihat apa membaca dan merenungkan kalimat ini, mulai kita memperbaiki diri. Ya, terus ya, lihat ya, dengan kita menjalankan kalimat Allah ini, bayangkan ya, para Sultan Ottoman nih berkuasa dari 1299 sampai 1924. Berarti berapa ini tahun nih? Ya, 700 tahun lebih. Ya, hampir 700 tahun. Ya, bayangkan. Kenapa? Semuanya ngikutin nih. Misalnya, ya Sultan yang pertama dia bikin negara ini maju. Anaknya pasti ngikutin. Jadikan aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya, ya Tuhanku berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatku yang telah Engkau limpahkan padaku, pada orang tuaku, kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengari sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau. Sungguh aku termasuk orang yang muslim, orang muslim. Ya, katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Berikanlah kepada aku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Jadi semuanya itu yang dititipin Allah untuk menolong kita nanti di akhir. Ya, dari kalimat ini menjadi contoh-contoh terus ya lahirnya generasi-generasi yang takut akan Allah sehingga menjadi buah bibir ya terus ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana kalau tidak berpasangan ya nggak ada fungsinya sama sekali ya buah-buahan aja di surga berpasang-pasangan. Semuanya ciptakan Allah berpasang-pasangan. Bahkan yang tidak ini semua yang tidak kita bisa melihat atau mata segala macam semuanya ternyata berpasang-pasangan. Ya, perpasangan itu semuanya susun menjadi suatu keseimbangan. Ya, sehingga mahakarya luar biasa yang kita dapat. Ya, bukan dari perpasangan itu apa menjadi bom nuklirnya untuk membunuh, untuk bikin kerusakan segala macam. Gak ada gunanya. Untuk nakut-nakutin orang gak ada gunanya. Kita dapat ilmu untuk nakut-nakutin orang supaya mereka keluar biaya mahal segala macam, nggak ada gunanya. Karena semua itu adalah fata morgana yang akan kita tinggalkan, yang akan dipertanggungjawabkan sama Allah.
Ya, terus ya. Nah, sekarang ya, dari perumpamaan-perumpamaan ini ya, kita bisa menunjukkan kita orang yang berakal kan? Ya, bisa nggak kita melihat orang berakal ini bahwa semuanya ini kalimat Al-Quran yang telah ada di alam ini? Pas 1 ayat 53. Kami akan memperlihatkan pada mereka tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, kalau kita ada berpikir seperti ini, tujuan kita akan tercapai menjadi Al-Quran itu menjadi mahakarya luar biasa. Ya, terus ya akan menghasilkan makna luar biasa. Ya, sehingga ya wajib lah, memang benar lah bahwa seandainya Al-Quran ini dipimpin oleh orang-orang yang soleh, akan lahirnya rezeki dari langit dan bumi. Akan terjadilah suatu yaitu khalifah. Kan? Ya, coba bayangkan Umar bin Khattab ini. Tidak melalui debat capres, terpilih. Orang melihat engkau yang cocok, Umar. Ya, engkau yang amanah nanti, Umar. Ya, bukannya kayak sekarang, udah nyobok segala macam nyari nyari apa? Nyari belum tertutupin nih. Duit gua keluar dulu waktu kampanye. Bukan begitu caranya. Dan ini yang dibikin sama generasi ya itu generasi sok-sok demokrasi dan liberal. Ya, orang dilibatkan nih, orang-orang yang nggak ada apa, orang-orang yang nggak ada pemikiran segala macam, ya nggak tahu ini untuk kemajuan dunia atau apa, ikut dilibatkan sehingga gampang disogok semua. Orang yang mempunyai seperti itu pola pikirnya menghasilkan undang-undang yang dijalankan, di mana tanggung jawabnya dia sama Allah nanti. Generasi berjamaah yang masuk neraka, yang saling berkelipatan multi level untuk menjadi bahan bakar api neraka. Ya, hati-hati pemikiran-pemikiran yang tidak dengan karena Allah. Ya, terus ingat, kalau kita lupakan Al-Quran, kita hidupnya akan sempit. Dan mereka berangsur-angsur digiring ke arah kebinasaan. Kebinasaan di dunia, kebinasaan di akhirat. Semuanya jadi akan bahan bakar api neraka. Ingat ya, sebesar apapun, seluas apapun dunia yang diraih di sisi Allah, ia sangatlah remeh temeh. Nikmat dunia tidak seberapa. Sungguh dunia ini remeh di mata Allah. Buktinya Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja. Baik yang dia cintai ataupun yang tidak dia cintai. Adapun iman, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikannya kepada orang-orang yang dia cintai. Ya, hanya yang cintanya sama Allah lah yang akan diberikan petunjuk. Ya, makanya Allah bilang apa sih surat berapa sih? Kul in kuntum tuhibbunallaha falyastajibu li dan seterusnya surat berapa itu Pi? Kalau kamu mau disayang Allah, tirulah aku. Surat 3 ayat 31. Kalau kamu mau dicintai Allah, tirulah aku. Kalau kamu mau diberi rahmat Allah, tirulah aku. Kalau kamu dimuliakan Allah, tirulah aku. Ya, udah jelas. Kalau kamu mengkhianati aku, Allah dan aku, ya, aku akan kasih kehinaan kamu di dunia dan kehinaan di akhirat. Surat 58 ayat 5 baca deh. Surat 58 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mujadilah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh Allah telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan.
Sadaqallah. Ya, jadi dihinakan. Dan dihinakan ini kita cek aja, benar nggak? Benar. Ya, lihat aja. Masmur, ya, mukanya tua, spor jantung melulu, ya, datengin Prabowo minta dukungan, nyogok sih apa respon sama ini nggak bisa, ya, hidupnya stres. Belum kalau anaknya diturunin, ya, apakah itu yang kita cari? Main akal-akalan, ya Allah. Terus, hmm, ingat, apapun yang kita peroleh di dunia ini, ya, kita hanya bisa menilai itu hanya berupa fisiknya aja. Ya, fisik itu setelah 1 minggu udah dilupain, atau sebulan udah lupa sama sekali. Ya, walaupun kita sekarang rekam sama apa HP kita sih udah lupa. Makanya sekali-kali kata Al-Quran dibilang janganlah kamu melihat mereka, ya, jangan melihat mereka, ya, janganlah kamu tunjukkan pandanganmu pada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Jangan kau bersedih hati terhadap mereka. Berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Janganlah engkau tunjukkan surat 21:31 sama seperti itu. Kenapa? Yang dikasih Allah itu, ya, semuanya itu udah istimewa. Ya, hendaklah dengan mereka bergembira dengan karunia dan rahmatnya Allah daripada apa yang mereka kumpul. Sekarang kita contohkan. Kita nggak bisa ke Raja Empat, tapi bisa nggak kita lihat di internet Raja Empat seolah-olah kita lagi hadir di situ? Bisa. Ya, apalagi kita kacamata 4 dimensi. Perlu nggak berbiaya mahal? Tidak perlu. Ya, perlu nggak kita jauh-jauh ke sana? Tidak perlu. Apa akibatnya nanti? Maaf sekali lagi, yang berbiaya mahal, yang penuh dengan kemaksiatan, suatu saat dia akan tutup. Ya, makanya Allah bilang baca di 3449. 3449 surat Saba 49 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saba 49. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Sadaqallah. Sekarang kita lihat kalau kalimat ini dicocokkan dengan ayat yang seperti ini. Ya, berapa banyak nanti pariwisata yang akan tutup. Ya, kenapa? Nggak ada nilai gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Ini bisa dilihat di internet. Ya, hati-hati sekali lagi. Ya, terus orang-orang yang tidak berprinsip dengan Al-Quran, ya, dia terpesona dengan dunia. Tercapailah tujuan setan supaya bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga ajal baru menjemput baru dia baru sadar. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya, Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat Allah memberikan pada seorang hamba kenikmatan dunia yang disukainya, sementara ia tetap bermaksiat padanya, maka itu adalah istihroq. Ya, sungguh mengagumkan orang-orang beriman. Dicoba apapun, dia tetap bersyukur sama Allah. Faskuruni askurkum, askuruli walatakum. Ingatlah selalu aku akan ingat padamu. Bersyukurlah padaku, jangan kamu kufur nikmat. Itulah susah hadis Muslim dari Shu'aib seperti ini. Ya, dunia itu ibarat bayangan. Siapa yang konsepsi hidupnya akhirat, maka Allah akan menjadikan kekayaannya berada di dalam hatinya. Siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, Allah akan meletakkan kefakiran di depan mata. Ya, terus
Padahal kita lagi menuju kematian. Siapa yang melupakan akhirat, ya setan akan mengejar kita nih, menggoda kita, sehingga kita pasti akan celaka. Pasti akan celaka, kehidupannya akan sempit dan diarahkan menuju kematian yang kita nggak sadar. Ya, lagi menuju kematian nih kita, lagi menuju kematian mending. Ya, semuanya jadi bahan bakar api neraka, semuanya jadi beban. Ya, beban nanti apa? Untuk anaknya beban. Ya, dipakai-pakai ini duit haram. Oh, itu udah jadi beban. Ya, bahan bakar api neraka yang berlimpah-limpah terus, bermulti level terus, beranak terus. Nggak takut kita nih. Disinilah peran akal dalam memilih kita itu waras apa enggak. Ya, di sini. Kalau waras ya mulai tobat. Ya, terus jangan berberit-berit. Ya, beribadahlah dengan ikhlas. Barang siapa mempersekutukan Allah, seakan-akan dia terjatuh dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke arah yang jauh. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi dari jalan Allah, ya, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Orang kafir itu yang melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka. Tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, kecuali jalan ke neraka, jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Pikirannya melantur, terus nggak ada patokannya, nggak ada ini. Sama semua. Melantur terus. Kita membahas mati, melantur terus. Udah berabad-abad itu aja. Ya, terpesona aja. Sama obat mahal juga terpesona aja. Ya, jangan kamu orang seperti orang yang lupa kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, terus ya, ingat, semua yang kita cari itu akan menjadi beban dunia, beban akhirat. Surat 16 ayat 76, surat 20 ayat 100 101, beban di akhirat. Ya, coba bayangkan, ya. Dikasih nih matahari, dikasih apa bintang-bintang segala macam, black hole segala macam, tapi penyesalan nanti yang paling melebihi hebatnya ini semua adalah penyesalan pada saat kita masuk neraka. Membawa beban-beban itu semua. Ya, terus ya, ingat siksa dunia dan akhirat. Kita melupakan itu semua, kita akan disiksa di dunia dan di akhirat. Sebenarnya dari siksa di dunia itu untuk mengingatkan kita, mampu nggak kita merubah untuk menuju ke jalan yang benar? Mau nggak memperbaiki diri kita? Kalau nggak, ya udah, semuanya jadi beban semua. Kalau kita sadar, semuanya akan terhapus semua. Sekarang peran akal sehatlah di situ, ya, yang akan menyelamatkan kita. Ya, jadi manusia ini hati-hati. Ya, serakah buat apa sih? Hartanya cuma ditumpuk kok. Entah itu ditumpuk dimakan sama tikus, entah itu nanti kalau kena tsunami hilang, entah itu kena gempa akan terkubur jadi harta korun, ya, harta karun, ya. Bahwa manusia lebih serakah daripada dua serigala lapar yang akan menerkam kambing. Rasulullah SAW bersabda, dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seorang pada harta dan kedudukan bagi agama. Kita lihat ya, paling kalau serigala ngambil cuma satu. Manusia ini kebutuhannya cuma makan satu piring, mau ngambilnya siapinnya banyak. Ya, akibatnya apa? Nggak jadi mahakarya, ya, maha musibah. Lain makanya pemikiran antara orang yang berakal sama yang tidak berakal. Ya, terus ya, ingat, akal sehatlah pembuka pintu surga.
Karena dengan akal sehat itu kita bisa menggali rahmatnya Allah, pintu rahmat Allah. Sehingga apa? Kita akan terbukalah gerbang-gerbang langit dan bumi. Tapi dengan itulah kita dicoba lagi. Kira-kira istiqomah nggak? Surat 72 ayat 16-17. Ya, sungguh rusak dan robohnya jagat raya terjadi karena mendahulukan opini pribadi dibandingkan ajaran wahyu, dan mendahulukan keinginan, selera, dan kesenangan dibandingkan akal sehat. Terus, ya, jadi persiapkanlah sebelum terjadi penyesalan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan ya apa yang telah diperbuatnya. Ya, carilah itu semua dunia ini untuk menggapai pahala akhirat. Ya, patuhilah itu. Surah 42 ayat 47, patuhilah itu. Ya, patuhilah. Ya. Jangan sampai nanti malaikat bertanya, orang-orang yang ke neraka jahanam bergerombol-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, dibuka pintu-pintunya, berkatalah kepada mereka penjaganya, apakah belum pernah datang padamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan ayat-ayat Tuhan? Jangan sampai ini, ya, jangan sampai itu terjadi. Orang berakal nggak mau itu kejadian seperti itu. Ya, terus, ya, malu dan takutlah bahwa seluruh perbuatan berupa kejahatan, kebaikan sebesar zarah pun tidak luput dari catatan. Takutlah di hari yang semua catatan tersebut akan ditampilkan, dikalungkan, disuruh membacakannya sendiri. Takutlah bahwa sebesar zarah pun akan ditimbang sangat sempurna dan memutuskan seluruh keadilan di hadapan Allah. Takutlah semua panca inderamu untuk bersaksi dalam rekaman seluruh aktivitas selama di dunia. Tidak ada satupun yang luput atau terlewatkan. Bergembiralah manusia yang selalu membersihkan seluruh aktivitas kehidupannya dengan Al-Quran. Malulah sebesar zarah pun di tangan manusia yang amanah akan menjadi seluruh kekuatan bukti kalimat Allah. Kekuatan dalam bentuk listrik, kekuatan dalam bentuk energi atom dan nuklir bila semuanya dipasang. Tidak berarti atau seperti biasa bila tidak dipasang. Marilah manusia malu dan berlomba-lomba untuk memaknainya. Manusia yang berlipat besarnya tidak mampu mencontoh kekuatan sebesar zarah tersebut untuk menjadi khalifah sebagai komando dari seluruh kekuatan, sebagai rahmat karunia, kemuliaan, kejujuran dalam menjalankan seluruh isi Al-Quran. Malulah sekali lagi bila tidak mengerti seluruh makna Al-Quran, sehingga tidak mengambil pelajaran dari alam ini. Malulah bila seluruh aktivitas kehidupan tidak dengan kalimat Al-Quran. Semua tergantung manusia sendiri untuk mengolahnya dengan segala ilmu teringkas, termurah, penuh istirahat dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau tanya? Assalamualaikum dok. Saya mau tanya dok, kalau berarti kalau untuk syaratnya tobat nasuha itu semua yang diambil itu harus dikembalikan. Terus kalau misalnya nggak dikembalikan berarti dia bukan orang yang waras atau tidak berakal karena dia masih milih dunia. Maksudnya tadi kan cuman orang-orang beriman yang dikasih sama Allah dikasih apa namanya kenikmatan semuanya. Kalau orang-orang yang nggak beriman itu kan cuma dikasih dunia aja. Jadi dunia, kesenangan dunia itu kecil gitu ya dok ya. Jadi kalau tobat nasuha seandainya ada orang bikin salah sama kita terus ngambil hak kita banyak banget. Terus udah gitu dia belum minta maaf sama kita. Tapi dia ngomongnya udah tobat berarti dia sesungguhnya belum tobat ya dok. Matur suwun. Assalamualaikum. Cara tobat itu, apa dia menipu, dia harus kasih tahu. Ya, dikasih tahu, diterangkan. Ya, saya sudah nipu Anda. Ya, saya mau bertobat. Ini duit yang saya tipu, saya balikan. Ya, insya Allah itu akan dikabulkan Allah. Itu artinya kan niat baik dia. Ya,
Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 159, 160 baca dah. 159, 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah Allah jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. 160-nya, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Shadaqallahul azim. Bagusnya seperti itu. Ya, Baik dok, matur suwun dokter Ibu Evi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. Dok, ini saya pernah mendengar bahwa mempelajari Al-Quran itu ada tingkatan-tingkatan, ada levelnya. Di antaranya ada membaca, menghafal, dan mentadaburi Al-Quran. Mana dok yang lebih tinggi levelnya di antara membaca, menghafal, atau mentadaburi Al-Quran? Terima kasih dok. Saya kasih ayatnya Ibu ya. Surat 47 ayat 24. Apalah ya tadabuna Qur'ana am ala kulubin akpaluha. Kenapa kamu baca Al-Quran kamu nggak mengerti? Ya, surat 30 ayat 59 baca Pi. Ya, Kalau dokter. kamu nggak mengerti aku tutup hatimu. Panca inderanya ditutup. Surah Ar-Rum ayat 59. 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rum ayat 59. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Shadaqallahul azim. Terus posisinya orang yang dikasih Al-Quran ini nggak ngerti, hanya membaca aja, posisinya di depan Allah itu manusia paling rendah. Oh, Surat jadi 8 ayat 22, surat 8 ayat 55. Dibacakan, Dok? Ya, Surat Al-Anfal 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Shadaqallahul azim. kamu 5-5-nya dibaca, Dok? nggak usah sama aja. Sama aja ya. Ya, terus posisinya di mana? Di neraka. Ya, surat 7 ayat 179. Baca deh. Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 179. Dan sungguh akan Allah isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lihat aplikasinya. Kalau seandainya kita nggak ngerti Al-Quran, ya kira-kira habluminanasnya baik nggak? Enggak. Enggak. Ya habluminanallahnya aja nih yang baik. Sholatnya, puasanya, zakatnya, apa ya, puasanya segala macam. Begitu ditodong sama zakat, mikir-mikir ya. Itu kan untuk habluminanas, ya kan? Ya, setuju nggak? iya, Iya, iya. Dok. Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 92 baca. Surat Al-Imran 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita ukur nih, yang kita infakkan. Misalnya kita ada duit banyak. Paling kita pilih yang sedikit ya. Misalnya ada jutaan nih di kantong. Paling kita infakkan 10.000 aja lah, cukup. Ya, betul nggak? Ya, nanti habis, Dok. Iya. Nggak kebagian yang lainnya, Dok. Karena kita ngikuti teori dunia, namanya hukum matematik. Apabila kamu memberi itu akan minus. Seluruh pendapat dunia
orang-orang jago semua, pasti bilang minus. Allah tidak. Ya, jadi kita menentang pemikiran dunia. Iya. Ya, sekarang kita lihat. Itu dari segi dekah. Kita dikasih anak. Ya, karena kita nggak ngerti, kita didik anak ini secara duniawi. Ya, apa? Ya, mau jadi profesor, mau jadi dokter. Ya, kasarnya gitulah. Ya, sampai di sekolah ke luar negeri pun, ke negeri anta berantah pun, udah jadi profesor dokter. Akhirnya apa? Jadi beban dia nggak? Iya. Ya, misalnya ibunya sakit, mau ditengokin? Ibunya lagi sakratul maut, mau ditengokin? Enggak. Dia mikirin dunia. Gua kan lagi kerja, gua lagi ini kan. Beban dia nggak? Beban. Ya, kenapa? Dia pilihannya salah. Pilihan dunia. Coba bayangkan, oke lah, dunia ini digabungin sama akhirat. Dia juga jago nih Al-Qur'annya. Jago mentadaburinya. Kira-kira bakal konslet nggak? Insya Allah nggak. Itulah yang ditandain, itu yang mempunyai akal sehat. Surat 39 ayat 18. Orang yang mengerti, menjalankan, itulah yang diberi petunjuk, dan itulah akalnya sehat. Bacain, Pi. Iya, dokter. Surat, surat Az-Zumar 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jadi begini. Surat Az-Zumar 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar 18, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lihat, ya, itikaf di masjid. Maaf sekali lagi, maaf, saya bertentangan ya. Kita lihat, ya, kalau misalnya kita mulai itikaf di masjid, misalnya SMA, kita di level sekarang umur 50 tahun ke atas. Ya, misalnya SMA itu oke 20 tahun. Ya, akalnya udah mulai berfungsi kan ya? Setuju ya? Ya, dok. 20 tahun menuju generasi 50 tahun berarti 30 tahun kita itikaf di masjid. Ya, oke. Berapa kali kita menghafalkan Al-Quran? Hatam Al-Quran berapa kali? Pertanyaannya, ada nggak tercermin di dalam kehidupan sehari-hari dia? Tidak. Jadi apa gunanya itikaf itu? Ya, nah sekarang kita nih, itu dari kita apalin Al-Quran. Kalau kita lihat, kita ini Al-Quran ini, oke, kita ngerjain sholat. Ya, sholat ini kalau kita lihat nih, itu sehari 5 kali. Belum ditambah surat sunat rawatibnya. Belum sunat tahajud. Belum duhanya. Belum segala macamnya. Berarti kita nggak lepaskan dari Al-Quran. Sekarang kita lihat. Ya, berapa persen dari yang sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah 29:45. Berapa persen? Saya akan bertanya, kenapa dia bisa, ya, bisa membuat statement-statement, maaf sekali lagi, statement yang menyusahkan rakyat. Misalnya, ya, statement, ya, Menteri Agama lah, ya, mau ngasih harga mahal. Haji apa yang mahal tuh, haji apa? Haji apa? Burada, dok. Burada. Itu kan dikasih sama Arab Saudi, kuota yang ditambah itu kan untuk supaya rahmat bagi seluruh alam. Supaya nggak mampu ini, tapi diperjualbelikan. Ini di mana otaknya nih? Bisnis. Jadi harga berkali-kali lipat. Di mana dia bertanggung jawab sama Allah? Karena dia nggak ngerti Al-Quran. Di lingkungan Menteri Agama. Gila. Yang tadinya cuma misalnya 50 juta jadi 300 juta, 500 juta. Padahal semua yang dikasih Allah itu akan jadi bahan bakar neraka kalau tidak ditujukan semuanya sesuai dengan janji di waktu sholat. Karena mereka nggak ngerti. Baca Al-Quran separuh-separuh. Nggak jadi cerita yang jelas. Ya, jadi sumber dari segala-galanya yang tertinggi apa? Mengerti dan menjalankan Al-Quran. Mengerti.
Ya, mungkin Ya, dan menjalankan Al-Quran. Dan mengerti menjalankan Al-Quran, dan dia jadi contoh. Ta'muruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqilun. Al-Baqarah 44 surat 61 ayat 2 sampai 3. Kenapa kamu nasihatin orang sedangkan kamu tidak menjalankannya? Allah sangat membenci. Kita menteri agama, kita nasihatin orang, ya, tapi kita nggak menjalankan. Kita mencari untung sebesar-besarnya. kabur rahmatan indallah. Ini yang dihukum Allah lebih beratin. Kenapa? Tidak ngerti Al-Quran. Wajar nggak ditaruh di sisi Allah nanti di neraka yang nggak ngerti Al-Quran? Wajar. Wajar. Ini saya berdasarkan kalimat Al-Quran ya, bukan berdasarkan pemikiran saya, tidak. Ya, Al-Quran. Makanya benar, Al-Quran jangan dibaca separoh-separoh. Sehingga nggak ngerti atau ngambil keputusan yang salah. Contoh Rasulullah. Bagaimana mengolah itu semua. Dan seharusnya kita terpacu sama Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Rasulullah itu suri teladan Al-Quran berjalan. Yang takut pada Allah. Yang mengharapkan rahmat Allah. Yang takut bersaksi nanti di hari pengadilan Allah. Takut dia selalu mengkoreksi aktivitas kehidupannya dengan Al-Quran. Palama ukuzuraha wa taqwaha. Qad aflaha zakaha wa qad khaba man dasaha. Surat 91 ayat 8 sampai 10. Ya, ini. Makanya saya selalu bilang jangan ditiru hanya Jupan. Sorry di kalau lu berjanggut ya dia, Aswandi. Ya, bukan itunya. Cara mempopulerkan Al-Quran ini yang menjadi mahadasat luar biasa ini yang harus kita tiru seperti Rasul. Setuju nggak gitu? Setuju? Iya. Setuju nggak? Dan kita Setuju. harus Bu Endang pasti seorang sarjana. Ya, pasti bisa baca dan tulis. Pasti di tempatnya ada komputer, ada segala macam. Malu nggak kita sama Rasulullah? Nggak bisa tulis baca. Penerangannya mungkin hanya berupa lilin. Ya, diturunkannya separuh-separuh Al-Quran. Kita diturunkannya udah komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nimati wa raditu lakumul Islam dina. Waktu Rasulullah enggak. Inna nahnu nazalna alaika Qur'ana tanzilan. Surat 76 ayat 23, surat 25 ayat 32, surat 17 ayat 106. Al-Quran itu diturunkan zaman aku itu separuh-separuh. Kamu udah komplit. Sekarang kita lihat. Komplitnya ini, Rasulullah itu diturunkan di umur 40 tahun. Kita dari mulai bayi dianjurkan untuk belajar Al-Quran. Entah itu berupa murotalnya, entah itu berupa nanti dalam aplikasinya, nanti dengan peningkatan apa analisanya. Seharusnya kita lebih hebat. Ya, tapi enggak. Mana yang dijanjikan Allah kuntum khairu ummati? Surat 3 ayat 110. Enggak. Kenapa? Kembali lagi. Nggak ngerti Al-Quran. Udah titik. Ya. Ada yang mau protes? Mungkin Berarti level pertama mentadaburi Al-Quran ya dok, tidak hanya sekedar membacanya. Membaca Bu satu-satu, terus Ibu ngerti arahnya kemana ini Bu, kalimat Al-Quran ini. Itu lebih berharga daripada membaca Al-Quran nggak ada maknanya sama sekali. Iya, iya. Ya, paham dok. Ya. Apalagi ada yang bilang satu ayat 10 kebajikan. Oh, nanti dulu. Bagaimana mau jadi 10 kebajikan, dites nggak lulus? Nggak ada gunanya. Ya, yang ngomong bukan saya ya, Al-Quran. Ya. Oke, ada lagi mau bertanya?
Ya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Iya, Dok. Iya, Pak, Di. Ya, yang itu Dok, yang Al-Anfal tadi 855, 822 itu kan. Itu kan fungsi akal di situ kan. Kenapa kita ya sesungguhnya makhluk seburuk-buruk makhluk itu ialah orang-orang orang kafir dan juga mereka Kita yang mau tidak Muslim. beriman. Jangan orang kafir aja sebutin. Orang Muslim pun. Oh gitu Dok, Kalau bukan orang nggak ngerti kafir. Al-Quran. Sekarang kalau orang Muslim mau nggak ngerti Al-Quran, bagaimana dia mau lulus di ujiannya? Ya, Dia kan sudah yang Islam Dok. jangan banggain dulu Islamnya. Makanya Allah bilang di surat 49 ayat 17, baca, Pi. 49:17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hujarat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Shadaqallahul azim. Ya, tambah keimanannya itu dengan menjalankan syiar-syiar Allah sebagai bukti takwa kita. Ya, Kadang-kala kita udah bangga udah Islam gitu Dok. Ternyata ya itu iya, kena surat itu. ya. Makanya baca Al-Quran itu jangan satu ayat, nggak ngerti nanti. Ya, makanya Allah bilang tadi kan sebelum kita mulai itu surat 4 ayat 82, Mungkin gini 82. Dok ya. Kita kan tidak pernah sekolah seperti itu dari kecil. Sekolah umum terus. Sampai gitu. Berapa tahun itu tidak ada sekolah yang mengarah ke situ Dok. Sementara Terus, yang ditanya nanti bukan sekolah dunia, sekolah akhirat kan. terus jadi apa? Sekarang Artinya pertanyaannya, salah sekolah yang satu pemahaman sekolah kita terhadap Al-Quran itu jadi ini dangkal sekali gitu. Orang tahuannya, udahlah, udah Islam gitu kan. Tapi ternyata tadabur bahkan berdoa sendiri pun pakai bahasa Arab tapi tidak ngerti gitu kan. Jadi tidak meresap. Apalagi mentadaburkan lebih tinggi lagi gitu kan. Itu hampir ya kebanyakan umat Islam seperti itu hari ini di Indonesia kan gitu kan. ya dirubah, kalau udah tahu dirubah. Ya, saya juga didikan dunia di baru 6 tahun saya di, ya, tapi saya begitu baca, saya dulu bikin buku tuh setahun 3 sampai 4 buku di atas 300 halaman, dan target saya tercapai semua. Dokter beda. Jangan beda begitu, ya, jangan beda begitu, nggak boleh, jangan kita hukum diri kita, Excuse. ya, jangan dihukum diri kita, ya. Nah, dari hasil saya baca itu buku semua, tapi analisa saya jalan nih. Ya, kemampuan analisa inilah yang dituntun sama Allah. Ya, saya udah gali ini di posisi dunia kedokteran saya. Kok nggak ada selesai-selesai nih? Nah, mulailah saya masuk ke Al-Quran. Allah menuntun saya ini masuk ke Al-Quran. Dari Al-Quran ini mulai, Al-Quran itu saya analisa juga. Nggak mau saya nerima begitu aja. Kenapa Rasulullah bisa hebat nih? Kenapa Al-Quran ini hanya di Rasulullah ini jadi hebat, padahal Rasulullah itu nggak bisa tulis dan baca. Dan diturunin separuh-separuh. Padahal kondisinya saat itu ini. Udah mulai saya menggali. Kok saya nggak minimal saya serupa seperti Rasulullah dah. Ya, dalam gaya meramunya Al-Quran ini. Apa strategi saya? Apa ini saya? Oh di sini nih, oh di sini nih, oh di sini nih. Udah mulai latihan terus saya. Mulai latihan terus. Sehingga apa? Ditunjukin terus. Dan itu udah dibilang Al-Quran. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbahu wallahi bikulli syai'in alim. Surat 64 ayat 11. Terus surat itu 29 ayat 69, surat 10 ayat 9. Apabila kamu semuanya karena Allah, aku tuntun hati. Dan aku sendiri yang akan mendatangkan kalimat Al-Quran itu.
Surat 75 ayat 19. Summa inna alaina bayana. Aku sendiri akan menjelaskan. Wah, masa itu saya tolak? Sombong banget kalau saya tolak. Nggak mau sih. Langsung saya sambut. Saya bikin simulasi semua. Ya, saya bikin simulasi itu. Ya, bahkan kalau saya misalnya lupa, saya sedih banget. Ya Allah, kok saya masih lupa juga ya Allah. Jangan kau cabut. Apa yang sudah saya baca itu ya Allah. Sampai ajal menjemput saya ya Allah. Supaya saya berusaha untuk memperbaiki. Menuju kesempurnaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beserta para sahabatnya. Dan orang-orang beriman yang telah lulus dalam ujian dunia ini ya Allah. Saya berdoa gitu. Ya, saya semangat. Saya bikin strategi lagi. Kenapa saya lupa? Kenapa ini? Ya, bagaimana caranya? Oh, saya bikin. Oh, misalnya dari maghrib ke isya. Oh, saya ngulang tuh ayat Al-Quran. Dari mulai isya sampai yang setengah 10. Oh, saya yang kisi-kisi saya hafalin. Dari kisi-kisi itu nanti saya pagi hari itu dari mulai sekolah, saya pergi kerja sampai ini di mobil saya baca ayat-ayat yang belum saya hafal, yang kira-kira bermakna. Terus saya ulang lagi. Terus. Ya Allah, aku udah berusaha ya Allah. Aku udah berusaha ya. Malaikat udah menyaksikan usahaku ya. Malaikat udah mencatat usahaku ya. Tubuh juga ini sudah mencatat merekam itu ya Allah usahaku. Jangan kau lupakan itu ya Allah. Aku yang udah ingat Al-Quran itu ya. Udah terus berusaha terus. Ya, ini kan enggak usahanya sisa-sisa, sisa ngantuk, sisa ini mau tidur, mana mau selesai. Mana menghasilkan karya yang luar biasa dari Al-Quran. Nggak mungkin. Setuju nggak gitu? Dia mau protes sama saya? Ya masalah kolbu dok. Ini belum sedih belum banyak gitu. Lupa deh. Kenapa di? Ya ini masalah kolbu mungkin ya. Kadang kita lupa itu tidak begitu sedih biasa-biasa aja gitu. Jadi Allah tidak beri. Kalau saya sedih kan. Mana ya? Saya cari sama Mr. Google. Ini itu lupa nih. Saya catat masukin kisi-kisi lagi. Begitu ada yang masukin kisi-kisi lagi. Saya bikin jadi simulasi. Iya dok. Ya. Jadi ingat ceritanya. Saya ulang-ulang lagi. Ada waktu tertentu untuk ulang. Ya. Insya Allah kalau kita begitu, udah niatnya seperti itu, insya Allah ditunjukin semua. Ya. Ini semangat nih, luar biasa. Pak Sandi juga harus semangat. Semangat. Rasulullah udah bilang, aku ini sama seperti kamu. Buku petunjuknya juga sama seperti kamu sekarang ini. Berarti kamu yang mau belajar ya dok? Iya, kita yang nggak mau niru. Pak Swandi, kamu Pak Swandi. Dalamin dok surat Yunus 5758 ya dok. Iya. Iya. Nah, udahlah. Kita nggak usah bikin alasan-alasan yang macam-macam. Tinggal kita pilih sendiri. Mau nggak kita meniru gaya Rasulullah? Itu aja. Bahan udah saya kasih loh. Kisi-kisi udah saya kasih loh. Saya nggak ada yang nyimpet. Saya nggak ada ngumpetin loh. Ya, cara ininya saya udah kasih. Ya, semuanya saya nggak ada ngumpetin satu pun. Ya. Tinggal anak murid lagi dok. Ya. Salah. Ini yang begini itu sesuai dengan tadi tuh siapa tuh tadi yang katakan surat Yunus surat Yunus ayat 57 tuh dok. Apa benar ada penyakit dalam dada dok? Karena nggak hafal-hafal. Surah 10 ayat 57. Iya 57. Aduh apa? Dibacain dok. Ya penyakit ya, yang ada surat di dalam Yunus. Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu.
penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Kita mau masuk ke situ nggak sih, Dok? Belum. Apa untuk penyembuh bacanya sapi, 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 ya. Bukan begitu, dicari di Al-Quran apa maknanya. Bukan hanya doa aja, ya. Nggak bisa begitu. Harus lari lagi dok ke surat-surat Hah? walian juril ila to'ama, terus wala rabu, wala tusrifu, kan begitu dok. Kalau memang mau Jangan sehat. Al-Quran ini jadi bahasa hamba. Bahasa yang menjadi mahakarya luar biasa. Jangan dijadiin bahasa hamba. Ya, ini yang salahnya. Ya, ini yang salah. Misalnya, ya, ada judul nih, ya, saya bikin, pantaskah manusia itu dibilang bodoh untuk menerima Al-Quran? Judulnya itu, karena berdasarkan 33 ayat 72. Kalau jalanin nggak bodoh. Ya, pada waktu Al-Quran ditawarkan ke langit dan bumi, nggak ada yang mau nerima. Takut pecah, takut nggak sanggup. Hanya manusia yang mau nerima. Sungguh manusia sangat bodoh dan zolim. Pantaskah? Kalau menjalankan Al-Quran, manusia itu dibilang bodoh dan zolim? Tidak. Berpikir terbalik dong ya. Ya iya, bikin cerita. Oh, gini-gini. Ya, jadi cerita. Bikin aja judulnya dulu. Seru nih berikutnya. Seru aja. Makin seru lagi. Bercerita tuh, Pak, bercerita. Ya. Tugas. Nah, itu. Ya. Kapan begitu? Dok, saya mau tanya dok, kembali ke judul dok. Kan seluruh ciptaan Allah, ciptaan orang berakal menjadi mahakarya luar biasa. Kalau kita coba merenung, ya kalau dalam sudut teori-teori manajemen, misalnya dari inti dari manajemen itu kan komunikasi human relation, leadership. Nah, leadershipnya itu, kalau leadershipnya bagaimana yang diminta yang terbaik, tentu yang dokter sering sampaikan khalifah fil ardi adalah orang-orang yang soleh. Saya nggak tahu surat ayatnya itu dok, lupa. 21-105. Nah, persoalannya di sini dok, pengertian karya luar biasa ini, tentu kalau lihat ayat-ayat tadi, kriterianya kan luar biasa ini, dia kuncinya soleh dok. Khalifah fil ardi pasti soleh. Nah, sekarang bagaimana kondisi yang sekarang? Kadang-kadang ditunjang dengan kemajuan teknologi, kita perlu inovatif, kreatif, tapi berlebihan akhirnya melanggar berbagai syariat. Bahkan yang ahli-ahli pun banyak melanggar, tadi dokter bilang. Seharusnya dia mengimani, ternyata wakadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan memilih ayat separuh, bagian dipuji sesuka hatinya seperti Yahudi. Nah, itu kira-kira bagaimana supaya mahakarya? Kemarin kan saya bilang waktu masalah air. Taruhlah kalau baca kita, maaf merek Aqua dulu, kisahnya itu sederhana. Dia punya pembantu, punya asisten rumah tangga, pulang kampung bawa minum di botol. Akhirnya dia punya inspirasi ide, timbullah bisnis Aqua. Persoalan di bisnis ini menimbulkan terlalu sumber daya airnya untuk seluruh makhluk hidup, tapi terlalu komersial dan negara pun salah mengelolanya. Berbagai macam ini. Berarti kan satu sisi mahakarya, tapi satu sisi musibah. Gimana nih dok? Demikian dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh itu menjadikan suatu ide untuk penghasilan kita. Ya boleh. Tapi idenya itu tidak boleh berlebihan untuk menghasilkan uang. Sedikit dan sisa itu dan halal itu lebih baik daripada yang dengan cara berlebihan. Dan itu udah dibilang, baca dah surat 11 ayat 85 sampai 86. Pi. Ya, surat 11. Ayat 85 sampai 86. Pi. Surat Hud 85-86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud 85 sampai 86. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. 86. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Shadaqallahul azim. Nah, misalnya nih, kita menjadikan sesuatu itu berlebihan, mahal, di luar kesanggupan manusia, nah kan akan timbul tandingannya. Misalnya, ya kayak kita di tempat ruang tunggu di airport, ya kayak di rumah sakit, karena menciptakan air, ya air yang siap minum. Kita cuma bawa botolnya aja, kira-kira bakal tutup nggak tuh? Yang seberapa mahal itu, tutup nanti. Tutup. RCM udah ada tuh dok, gampang minum kalau haus saya. Nah, iya, ya. Kalau itu fasilitasnya semua ada tuh, kira-kira bakal laku nggak aku? Nggak bakal laku. Enggak, Ya, harusnya seperti itu tuh. Di harusnya Madinah air banyak dok. Iya. ya, harusnya seperti itu. Sama, apakah itu berlaku untuk ini? Ya, untuk seluruhnya prinsip itu akan berlaku. Sekarang kita lihat, ya, yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi, ya, itu apa? Melalui ruko yang mahal, disewa sehingga agak terdongkak mahal, diciptakan apa? Jualan online kan, murah kan, gulung tikar semua nggak itu? Iya. Ya, sekarang kita lihat. Ya, pendidikan ini sekarang lagi naik daun mahal semua. Suatu saat akan tergerus. Ada aja pemimpin yang bilang, oke, gua kasih lulus apabila menulis tulisan di medsos sekian, yang ininya sekian. Kira-kira sekolahan ini akan lulus nggak? Apa sekolah ini akan gulung tikar nggak? Halo, Gulung tikar, Dok. ya, ya, apalagi ada cicibiti. Ya, sekarang kita masukin nih untuk dapat gelar profesor, doktor, kita harus didongkrak dengan karya ilmiah yang masuk jurnal luar negeri yang ukurannya KW sekian, sehingga kita berbayar 30 sampai 40 juta. Akan gulung tikar nggak? Iya, Oh, Dok. ini kan harus dibaca sama orang orang banyak. Sekarang pertanyaannya, dibaca kalau seandainya kita masukin jurnal, misalnya jurnal dia cetak 3.000 jurnal, ya paling yang baca cuma 3.000 orang kan? Ya, setuju nggak? Iya, Dok. Sekarang kita masukin di medsos nih. Lebih banyak kemana jurnal itu dibandingkan dibikin bukunya atau dibikin di medsos? Medsos. Nah, nggak mau bayar kan? Iya. Gulung tikar nggak tuh nanti? Gulung Iya. tikar. Gulung karpet, Dok. Bukan tikar lagi, Dok. Gulung tikar kan? Iya, karpet digulung. Makanya waktu itu saya ditawarin sama Prof. Nis, Prof, saya mau sekolah dokter, Prof. Ya, saya berbayar mahal nih, Prof. Ini kan gengsi universitas, gengsi divisi, gengsi departemen. Kok yang namanya gengsi saya harus ngeluarin duit sih, Prof. Ya, sedangkan keluarga saya banyak. Ya, Kecuali dibayarin. apa? Kecuali dibayarin dok ya. Iya, kecuali kalau dibayarin, saya mau sekolah. Saya Gratis. bilang, Prof, kalau cuman Prof bikinnya satu judul untuk jadi doktor, Prof nggak menilai nih. Saya setahun itu 4 buku tuh, Prof, di atas 300 halaman. Jadi kalau saya bikin proposal penelitian satu judul, kira-kira gampang nggak, Prof? Duit tuh. Gampang. Wah, lu ngomong aja gini, oke. 2 minggu saya akan bikin 7 proposal penelitian. Setuju? Saya bikin nih. Oke, saya bikin. Sebelum 2 minggu hari terakhir, saya bikin 7 proposal penelitian, saya kasih ke Prof. Nih, 7-7-nya. Cek di seluruh dunia nggak ada. Oke? Saya udah memenuhi janji saya ya. Mau nggak ngasih saya honoris causa? Mega aja bisa.
Saya bilang, kok saya nggak bisa? Apa bedanya? Dia bilang, berarti nggak adil dong saya diperlakukan. Karena saya nggak berduit. Karena saya bukan pejabat. Nggak adil dong. Jadi apa gunanya ini? Alma mater pendidikan nggak adil dalam mengambil satu keputusan. Nggak diem. Nah, Masalahnya dok, lembaga appraisal ada pemeringkat yang mana berbobot, mana itu pakai cap-cap itu jadi persoalan dok. ya iya itu yang salahnya itu. Kita ngikuti filosofi dunia. Terkungkung. Ya, kalau saya sekolah di zaman pro, ya hanya bikin satu satu makalah ini segala macam udah jadi profesor. Prof ukur sendiri lah, deh saya udah bikin 10 atau 12 buku nih. Seharusnya saya lebih dari profesor kan. Ya, gitu aja. Ya, gampang itu. Apalagi sekarang nih. Saya udah hampir 700 judul semuanya. Sama yang belum publikasi. Ya, ya nilai sendiri lah. Makanya saya berdoa, ya Allah saya nggak bisa sekolah profesor atau doktor. Jadikanlah saya pemikirannya melebihi itu semua. Mau nggak? Itu Tidak nggak di, dilaporkan. Hah? Tidak dilaporkan, dilaporkan itu mungkin bisa jadi profesor dok. Ya. Mau diuji sama profesor-profesor lain, oke saya terima. Ya, tidak ada masalah. Ya, oke ada lagi mau bertanya? Sedikit dok, kalau kita menyimak hukum bisnis, undang-undang yang sekarang ada paten, merek segala macam. Menurut pandangan Quran dan Sunnah, itu sebetulnya kan mengkungkung, bahkan mengkomersialkan, mempatenkan. Itu menurut saya pernah baca sih hukum bisnis itu, sejarahnya memang nggak ada itu karena ada karya ketemuan inovatif kreatif, hak semacam hak intellectual property right itu, akhirnya buatlah hukum untuk ini. Padahal dalam agama tadi kan sebarkanlah ilmu, Allah akan memberi rahmat yang luas bahkan taman ilmu. Nah, ini kalau ini bagaimana dok konsepnya dok? Itu fakta sampai sekarang kan begitu. Jadi kalau saya punya menemukan saya patenkan supaya nggak bisa macam-macam. Itu gimana dok menurut Al-Quran? Pak Naryo udah pernah melihat nggak hak paten itu setiap tahun harus dibayar kan? Bayar. Ya pendaftarannya bayar ya. Nah, setiap tahun juga harus dibayar. Sudah. Harga bayarannya mahal nggak? Mahal. Kalau nggak dibayar udah stop. Ya, pertanyaannya. Kita yang milih satu hak paten atau diganti Allah 700 hak paten dari Allah sendiri? Hah? Berarti kalau diinin orang ikhlas aja ya dok. Ya iyalah. Orang tuh untuk rahmat bagi seluruh alam. Makanya saya selalu bilang, ngapain saya itu perdebatkan ini segala macam. Mendingan saya dibukain lagi hak-hak paten lain yang bisa disaksikan dan bisa dicatat sama malaikat di sisi kanan kiri saya, direkam oleh tubuh saya, dan di multi leveling. Dibuka hak-hak paten yang lain. Mana yang kita pilih? Yang satu, atau dua, atau tiga, atau ribuan yang bakal nanti datang yang dikasih Allah. Ya faktanya banyak para pakar, para ulama yang jangan punya itu dok. faktanya. Mengkomersialkan. Kita salah sendiri. Kita kan udah dibilang, jangan ngikuti mereka. Jangan melihat mereka. Lihatlah dengan gaya Al-Quran Rasulullah. Ya kan? Itu. Setuju nggak gitu? Terjebak dok. Semua dosen-dosen terjebak. Ya iya salah sendiri mau dijebak. Berbayar lagi jebaknya. Tapi jual beli sama Allah, bayar nanti pahalanya di surga nggak mau kan? Di dunianya dilipetin, di surganya apalagi nggak mau kan? Kalau udah hilang 30 tahun baru boleh dok bebas. Kalau ini belum bisa, harus izin macam-macam. Ya iya ngapain itu ya Allah. Saya sih nggak mau yang dunia-dunia begitu. Ya, kalau nggak percaya ya Pak Naryo, ya saya untuk ngapain gelar doktor, profesor. Nanti lu kalau punya cucu Pak Naryo, namain aja depannya profesor doktor. Siapa yang mau protes? Hah?
Jangan mau protes, saya tanya. Ya Panji Gumilang gelarnya banyak dok. Nah, udah. Iya. Ya ngapain diwinin? Setuju nggak gitu? Ya, Ya masa legalitas ini dok. Yang penting selebriti alah, terakhir. legalitas. Saya waktu di sidang sama apa panitia kredensial saya bilang, saya tidak mau nasib saya ditentukan oleh selembar kertas. Saya bilang, saya harus berkarya walaupun tanpa selembar kertas itu saya bisa berkarya. Ya, nah ini jangan kita seperti apa orang yang iri sama kita. Ya, iri karena kita bisa. Oh, mana dasarnya ini segala macam. Anda yang seharusnya iri sama saya. Kok saya bisa, kok Anda nggak bisa? Jangan seperti setan. Setan itu begitu. Apa hierarki Anda? Anda baru diciptakan, Anda udah mau sok-sok sama saya yang udah ingin ciptaan lebih lama. Anda diciptakan dari tanah, saya dari api. Ya, berdebat yang nggak ada gunanya. Kalau iri dengan dokter boleh dok, ilmu tuh namanya. Surat berapa itu? Berapa? Surat berapa itu? Hanya iri hanya 2 dok yang dibolehkan. Sesungguhnya, ya jangan dua, banyak. Jangan hanya hadis saja dua. Banyak yang harus diriin. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan membawa kepada maksiatan kecuali hawa nafsu yang diridhoi Allah. Ya, nafsu untuk diridhoi Allah ini. Surat berapa itu, Pak Naryo? Ya Nanti Al-Qiyamah ada, Fajar ada kali ya dok. jangan kali. Al-Quran tuh nggak ada kali. La Ayo. uksimu wala Hah? uksimu bin nafsi lawamah itu dok mungkin. Surat 12 ayat 53 bacaan, Pi. Iya, dokter. 12:53 ya, Dok. Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf 53. suaranya bergetar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Suaranya bergetar. Mana tuh, Dok? Iya tadi. Suaranya Evi. Oh. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Nafsu apa aja. Yang penting kita menuju jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Contoh Rasul. Bukan hanya sholatnya aja, bukan hanya puasanya aja. Semuanya. Ya, jadi kalau kita tadi dibilang dua, enggak, banyak. Ya, oke ada lagi? Terima kasih dok. Ada lagi? Yang salah bukan saya ya. Saya udah nyiapin waktu nih ya untuk bertanya. Karena orang yang bertanya itu hadisnya akan dapat pahala, yang menjawab dapat pahala, yang dengerin semua ini dapat pahala, yang menjalaninya semua ini jadi pahala yang tidak terhingga. Ya, banyak bertanya. Sehingga insya Allah kita bisa menyelesaikannya di acara hari ini. Oke, kalau nggak ada ya kita tutup aja. Ya, setuju ya? Mungkin sedikit dok mengenai apa itu dok ya. Apa? Wastifaun lima sudur itu. Apa tuh artinya? Penyembuh penyakit-penyakit dalam dada itu gimana mentadaburkannya itu dok? Karena sekarang itu banyak penyakit itu muncul karena memang di jiwa itu kan, di hati gitu. Nah, kalau penyakit jiwa ini harus dibersihkan yaitu dengan Al-Quran. Yaitu Al-Baqarah 97, surat 26 ayat 194. Bacain deh. Vi. Ya dokter, Mbak Evi udah izin cabut duluan dok. Ya udah bacain. Ya dokter. Al-Baqarah 97. Oh, berapa dok? Al-Baqarah 97. Al-Baqarah 97. Sebentar dokter. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 97 mengatakan bahwa barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatinya dengan izin Allah.
Sadaqallahul azim. Jadi penyakit rohani ini harus melalui Al-Quran. Ya, surat 26 ayat 194 sama. Rasulullah sama. Waktu umur 40 tahun dicuci bersih. Pada waktu untuk Al-Quran, masuk Al-Quran dicuci bersih. Pada waktu Isra Mi'raj dicuci bersih. Ya, jadi kita apa? Kita mulai dari bayi nih, mencuci bersih Al-Quran. Mencuci bersih jiwa kita itu dengan Al-Quran. Ya, terus seharusnya kita generasi yang lebih hebat daripada generasi sebelumnya. Ya, itu yang namanya tadi penyembuh yang ada di dalam hati rohani. Bagaimana untuk jasadnya? Misalnya ada penyakit yang berupa misalnya misalnya di dadanya misalnya ada kanker payudara, ya secara Al-Quran sama, cari. Karena yang ngasih penyakit itu adalah Allah. Alladzi iza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dari aku, jawabnya ada pada aku. Aku itu siapa? Allah, dan ada di buku petunjuk Al-Qur'annya. Ya, misalnya, kita kena payudara, dunianya ini adalah diangkat payudaranya. Bisa nggak dibikin lagi? Bisa. Ya, makanya saya bikin nanti judulnya keterpaduan antara ilmu pengetahuan modern dan wahyu ilahi. Ya, nanti ada judulnya, tenang aja. Ya, setuju nggak gitu, Di? Iya dok. Ya. Kasih Nah, dok. itu bahas semua tuh. Ketemu. Udah jadi PowerPoint-nya nih. 200 lebih. Ya, ada semua ada. Insya Allah. Kalau saya mau tanya, insya Allah saya akan sampaikan. Ya, mau PowerPoint-nya juga mau saya kasih duluan boleh aja. Tapi nanti takutnya nggak berpikir nanti. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita udahin aja ya. Iya dok. Kasih Baik dok. dokter, Alhamdulillah kita telah menyimak kajian pagi hari ini bersama guru kita, Al-Ustadz kita, Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi. Dengan kajian tema pada pagi hari ini, seluruh ciptaan Allah di tangan manusia di tangan manusia berakal menjadi mahakarya yang luar biasa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Semoga niat baik kita diterima sebagai amal ibadah. Amin. Marilah kita tutup majelis ilmu pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.